Shalom teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Aldi Eliezerohi. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi Pendidikan Agama Kristen kelas B. Pada kesempatan kali ini untuk menyelesaikan tugas UTS belajar dan pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik. Nah, saya berharap bahwa teman-teman semua bisa dapat menyimak video ini dengan baik ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik ini, belajar adalah pengelola informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Nah, teman-teman, teori pengoperasian informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pengoperasian, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Nah, teori ini umumnya berpijak pada asumsi pertama, bahwa antara stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pengoperasian informasi, di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang berproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Yang ketiga, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Nah, berdasarkan ketiga asumsi tersebut, teman-teman, dikembangkan teori tentang komponen struktural, dan pengatur alur pengoperasian informasi. Pertama, sensory receptor. Nah, merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Nah, yang kedua, working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberikan perhatian oleh individu. Yang kedua, long time memory. Long time memory diasumsikan yang pertama berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Dan yang ketiga, bahwa sekali informasi disimpan dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk dalam tokoh-tokoh belajar sibernetik. Nah, yang pertama, teori belajar menurut Landa. Landa merupakan salah seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Dalam teori ini, Landa membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu yang pertama proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, lurus menuju satu target tujuan tertentu. Nah, yang kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen yang menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Menurut Landa, proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Nah, teori belajar menurut Pass dan Scott, mereka memperkenalkan tipe peserta didik yang holistik dan tipe serial. Nah, yang pertama, cara berpikir serial. Cara berpikir ini hampir sama dengan cara berpikir algoritmik, yaitu berpikir menggunakan cara setahap demi setahap atau linear. Nah, yang kedua, cara berpikir menyeluruh atau holistic. Cara berpikir yang cenderung melompat ke depan langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi atau mempelajari suatu dari yang paling umum menuju ke hal yang lebih khusus. Nah, teman-teman, kita akan masuk dalam kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Kelebihan dari teori belajar sibernetik sebagai berikut. Yang pertama, cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterangan seluruh kegiatan belajar
kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kita akan masuk dalam kekurangan dari teori belajar sibernetik sebagai berikut. Nah, yang pertama, teori sibernetik sebagai teori belajar sering dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi berpikir yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi dan pencipta. Nah, yang kedua, teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi untuk mencoba melihat mekanisme kerja otak. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam menganalisis kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori belajar sibernetik. Nah, teknologi informasi adalah salah satu yang terpenting dalam teori belajar sibernetik. Karena teori ini lebih mementingkan sistem informasi dibandingkan proses belajar. Sistem informasi inilah yang perlu dibangun oleh para pendidik di lingkungan. Nah, ada beberapa langkah pengajaran yang perlu diperhatikan oleh guru dalam penerapan teori sibernetik, yakni yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta didik. Yang ketujuh, memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan mengenakan hasil pembelajaran. Nah, oke baik, demikian penjelasan dari saya mengenai teori belajar sibernetik, dan saya berharap bahwa teman-teman yang menyaksikan video ini boleh dapat mengerti dan memahami mengenai teori belajar sibernetik. Terima kasih semuanya yang sudah menonton.